Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan PowerPoint yang telah kelompok kami buat dengan topik etika dalam penggunaan teknologi informasi di lingkungan global pada mata kuliah Sistem Informasi Bisnis kelas F. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Almaida Tatia NIM 16, yang kedua Narul Khotijah NIM 17, yang ketiga Rosita Indahsari NIM 21, dan yang keempat Muhammad Habibusan Aladi NIM 34, yaitu saya sendiri. Baik, selanjutnya langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian etika teknologi informasi. Etika teknologi informasi merupakan seperangkat asas atau nilai yang berkenaan dengan penggunaan teknologi informasi. Teknologi informasi sendiri yaitu sebuah aplikasi komputer atau peralatan komunikasi untuk menyimpan, mengolah, dan memanipulasi data. Jumlah perkembangan teknologi bagi kebutuhan informasi pada manusia terus meningkat dari waktu ke waktu, membuat etika teknologi informasi menjadi suatu peraturan dasar yang harus dipahami oleh masyarakat luas. Selanjutnya yaitu pengertian etika dalam teknologi informasi. Tujuan dari etika adalah kehidupan yang lebih baik dengan orang lain di dalam lembaga yang bersangkutan. Menurut James H. Moore, etika komputer adalah sebagai analisis mengenai sifat dan dampak sosial teknologi komputer serta formulasi dan kebijakan untuk menggunakan teknologi tersebut secara etis. Salah satu penyebab pentingnya etika yaitu karena etika melingkupi wilayah-wilayah yang belum tercakup dalam wilayah hukum. Faktor etika di sini menyangkut identifikasi dan penghindaran terhadap perilaku yang salah dalam penggunaan teknologi informasi. Untuk itu, etika dipandang perlu dibentuk sebagai perilaku yang mengikat oleh pengguna teknologi informasi. Etika dalam teknologi informasi diperlukan tidak dapat dipisahkan dari permasalahan-permasalahan seputar penggunaan teknologi. Permasalahan tersebut antara lain yaitu kejahatan komputer, netiquette, e-commerce, pelanggaran HKI atau hak atas kekayaan intelektual, dan tanggung jawab profesi. Nah, selanjutnya yaitu tujuan etika dalam penggunaan teknologi informasi. Nah, yang bertujuan yaitu sebagai dasar pijakan atau patokan yang harus ditaati dalam teknologi informasi untuk melakukan proses pengembangan, pemapanan, dan juga untuk menyusun instrumen. Nah, selanjutnya yaitu ada jenis-jenis etika yang ada dalam teknologi informasi. Nah, yang pertama ada etika profesional TI di kalangan universitas, di mana privasi yang berlaku di lingkungan universitas juga berlaku untuk bahan-bahan elektronik. Standar yang sama tentang kebebasan intelektual dan akademik yang diberlakukan bagi sivitas akademika dalam penggunaan media konvensional atau berbasis cetak juga berlaku terhadap publikasi dalam bentuk media elektronik. Penggunaan semua fasilitas yang tersedia sangat tergantung pada integritas penggunanya. Semua fasilitas tersebut tidak boleh digunakan dengan cara-cara apapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, atau yang bertentangan dengan lisensi, kontrak, atau peraturan-peraturan universitas. Nah, setiap individu bertanggung jawab sendiri atas segala tindakannya dan segala kegiatan yang dilakukannya, termasuk penggunaan akun yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, yang kedua yaitu ada kode etik seorang profesional teknologi informasi atau TI. Nah, dalam lingkup TI, kode etik profesinya memuat kajian ilmiah mengenai prinsip-prinsip atau norma-norma dalam kaitan dengan hubungan antara profesional atau developer TI dengan klien, antara para profesional sendiri, antara organisasi profesi serta organisasi profesi dengan pemerintah. Salah satu bentuk hubungan dengan profesional dengan klien, misalnya pembuatan sebuah program aplikasi. Seorang profesional tidak dapat membuat program semaunya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti untuk apa program tersebut nantinya digunakan oleh klien atau usernya. Ia dapat menjamin keamanan atau security sistem kerja program aplikasi tersebut dari pihak-pihak yang dapat mengacaukan sistem kerjanya, misalnya seperti hacker dan lain-lain. Nah, yang ketiga ada kode etik penggunaan internet.
Adapun kode etik yang diharapkan bagi para pengguna internet yaitu yang pertama, menghindari dan tidak mempublikasi informasi yang secara langsung berkaitan dengan masalah hal jelek dalam segala bentuk. Nah, yang kedua yaitu menghindari dan tidak mempublikasi informasi yang memiliki tendensi menyinggung secara langsung dan negatif masalah suku, agama, dan ras, termasuk di dalamnya usaha penghinaan, pelecehan, penyiksaan, serta segala bentuk pelanggaran hak atas perseorangan atau kelompok atau lembaga atau institusi lainnya. Nah, yang ketiga yaitu menghindari dan tidak mempublikasi informasi yang berisi instruksi untuk melakukan perbuatan melawan hukum positif di Indonesia dan ketentuan internasional. Dan yang keempat, tidak menampilkan segala bentuk eksploitasi terhadap anak-anak di bawah umur dan sebagainya. Nah, yang keempat ada etika programmer. Adapun kode etik yang diharapkan yaitu yang pertama, ada seorang programmer tidak boleh membuat atau mendistribusikan malware. Yang kedua, seorang programmer tidak boleh menulis kode yang sulit diikuti dengan sengaja. Nah, yang ketiga, seorang programmer tidak boleh menulis dokumentasi yang dengan sengaja untuk membingungkan atau tidak akurat. Nah, yang keempat, seorang programmer tidak boleh menggunakan ulang kode dengan hak cipta kecuali telah membeli atau meminta izin dan sebagainya. Nah, yang kelima ada etika teknologi informasi dalam undang-undang. Nah, dikarenakan banyak pelanggaran yang terjadi berkaitan dengan hal di atas, maka dibuatlah undang-undang sebagai dasar hukum atas segala kejahatan dan pelanggaran yang terjadi. Nah, undang-undang yang mengatur tentang teknologi informasi ini diantaranya yaitu ada Undang-Undang HAKI atau Undang-Undang Hak Cipta yang sudah disahkan dengan nomor 19 tahun 2002 yang diberlakukan mulai tanggal 29 Juli 2003. Di dalamnya diantaranya mengatur tentang hak cipta. Nah, yang selanjutnya ada UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sudah disahkan dengan nomor 11 tahun 2008 yang di dalamnya mengatur tentang etika penggunaan internet dan sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai masalah etika dalam teknologi informasi. Menurut Richard Mason, masalah etika teknologi informasi diklasifikasikan menjadi 4 hal sebagai berikut. Yang pertama ada privasi, yaitu hak individu untuk mempertahankan informasi pribadi dari pengaksesan orang lain yang memang tidak berhak untuk melakukannya. Dan yang kedua ada akurasi, layanan informasi harus diberikan secara tepat dan akurat sehingga tidak merugikan pengguna informasi. Dan yang ketiga ada properti, pelindungan kekayaan intelektual yang saat ini digalakkan oleh HAKI atau hak atas kekayaan intelektual, di mana mencakup 3 hal. Yang pertama ada hak cipta atau copyright, hak yang dijamin kekuatan hukum yang melarang menduplikasi kekayaan intelektual tanpa seizin pemegangnya, diberikan selama 50 tahun. Dan yang kedua ada paten, bentuk perlindungan yang sulit diberikan karena hanya diberikan bagi penemuan inovatif dan sangat berguna, berlaku selama 20 tahun. Dan yang ketiga ada rahasia perdagangan, di mana pelindungan terhadap kekayaan dalam perdagangan yang diberikan dalam bentuk lisensi atau kontrak. Dan yang terakhir ada akses, di mana semua orang berhak untuk mendapatkan informasi. Itu perlu layanan yang baik dan optimal bagi semua orang dalam mendapatkan informasi yang diinginkan. Selanjutnya, potensi-potensi kerugian yang disebabkan pemanfaatan teknologi informasi. Yang pertama ada rasa ketakutan. Banyak masyarakat menghindari pemakaian komputer karena takut menghadapi sesuatu yang baru. Yang kedua ada keterasingan, di mana penggunaan komputer cenderung mengisolir dirinya karena jumlah waktu menggunakan komputer meningkat. Yang ketiga ada golongan miskin informasi dan minoritas. Ketidakseimbangan akses sumber daya, pemilik kekayaan dan komunitas. Yang keempat ada pentingnya individu. Organisasi besar menjadi semakin impersonal. Yang kelima ada tingkat kompleksitas serta kecepatan yang sudah tak dapat ditangani. Sistem yang dikembangkan kompleks dan cepat berubah sehingga sangat sulit individu untuk mengikuti dan membuat pilihan. Yang keenam ada makin rentannya organisasi. Suatu organisasi yang tergantung pada teknologi yang kompleks cenderung akan menjadi lebih ringkih.
Yang ketujuh ada dilarangnya privasi. Ketersediaan sistem pengambilan data yang sangat canggih memungkinkan terjadinya pelanggaran privasi dengan mudah dan cepat. Yang kedelapan ada pengangguran dan pemindahan kerja. Ketika suatu sistem otomatis diterapkan, produktivitas dan jumlah tempat pekerja secara keseluruhan meningkat, tetapi beberapa jenis pekerjaan menjadi makin kurang nilainya atau dihilangkan. Yang kesembilan ada kurangnya tanggung jawab profesi. Organisasi yang tak bermuka mungkin memberikan respon yang kurang personal dan sering melemparkan tanggung jawab dari permasalahan. Dan yang terakhir ada kaburnya citra manusia. Kehadiran terminal pintar, mesin pintar, dan sistem pakar telah menghasilkan persepsi yang salah pada banyak orang. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.